Media Vietnam soroti perselisihan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot. Selangkah lagi Bojan Hodak diambang sejarah bersama Persib Bandung, bakal dikenang terus. Harus ditiru Elkan Bagot, satu pemain timnas Indonesia bisa dipanggil Shin Tae-yong lagi usai dicoret. Jelang dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Shane Patinama yakin Indonesia bisa libas Irak dan Filipina. Pemain belakang timnas Indonesia, Shane Patinama, sangat optimisme jelang dua laga krusial putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi timnas Irak dan timnas Filipina. Pertandingan krusial tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 6 dan 11 Juni mendatang. Shane Patinama yang saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan bersama timnas, yakin bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan dan melaju ke putaran ketiga. Kita punya tim yang bagus, dan itu sudah kita tunjukkan pada laga terakhir melawan Vietnam. Jadi, saya yakin kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapi Irak dan Filipina, ujar Shane usai latihan di lapangan ABC, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa. Pemain berusia 25 tahun dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia setelah menyelesaikan musim 2023, Shane Patinama yakin Indonesia bisa libas Irak bersama klub Belgia, KSE Eupen. Media Vietnam soroti perselisihan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot. Tidak terduga, media Vietnam, Soha, tiba-tiba memberikan sorotan terhadap perselisihan antara pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan salah satu pemainnya, Elkan Bagot. Pada artikelnya yang ditulis Rabu 29 Mei 2024 pagi WIB, media asal Vietnam tersebut mengungkapkan akar masalah dari perselisihan kedua sosok di timnas Indonesia tersebut. Diberitakan bahwa masalah Shin Tae-yong dengan bek berusia 21 tahun itu bermula pada playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea U23 di Perancis. Diketahui, Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot yang tak memiliki jadwal bertanding lagi setelah musimnya bersama Bristol Rovers di League One telah usai. Setelah musimnya berakhir bersama Bristol Rovers, Elkan Bagot pun kembali ke Ipswich Town yang juga baru saja menuntaskan musim 2023-2024 dengan promosi ke Liga Utama Inggris. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong yang paham bahwa posisi Elkan Bagot yang sudah tak memiliki jadwal bertandingan dengan klubnya, maka kemudian memanggilnya untuk playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea U23. Soha pun menuturkan bahwa Elkan Bagot tak menjawab panggilan dari Shin Tae-yong dan memilih untuk berlibur dengan sang kekasih. Alhasil, media Vietnam itu menyebut bahwa tindakan Elkan Bagot tersebut sebagai tindakan indisipliner dan menyebut bahwa bek kelahiran Thailand ini bisa saja tak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Tak hanya menyoroti Elkan Bagot saja, media Soha pun juga menyoroti ketegasan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pada artikel yang sama, media Soha menyebutkan bahwa Shin Tae-yong pernah mendepak 4 pemain dan kemudian tak memanggil 4 pemain tersebut ke timnas Indonesia lagi akibat tindakan indisipliner. Salah satunya adalah Osvaldo Hai. Sama dengan Elkan Bagot, Osvaldo Hai sempat dipanggil ke timnas Indonesia tapi dia beralasan tengah sakit dan tak memberikan laporan langsung ke pelatih Shin Tae. Kemudian ada pula Ramai Rumakik yang juga mangkir dari pemanggilan ke timnas Indonesia sehingga dirinya dicoret dan tak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Terlepas dari masalah personal antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot itu, media Soha tetap menyebut timnas Indonesia berada di atas angin. Karena timnas Indonesia berada dalam posisi menguntungkan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ketimbang Vietnam. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat kedua grup F dengan perolehan 7 poin, unggul 4 poin atas Vietnam di peringkat ketiga. Timnas Indonesia pun hanya membutuhkan satu kemenangan saja dari dua pertandingan kontra Irak dan Filipina untuk memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selangkah lagi Bojan Hodak diambang sejarah bersama Persib Bandung, bakal dikenang terus. Persib Bandung tampaknya memiliki semacam kutukan bagi pelatih asing sulit untuk memenangkan gelar.
Sejak Liga Indonesia dimulai pada 1994, Persib Bandung telah berpisah dengan 9 pelatih asing yang gagal meraih trofi domestik. Beberapa pelatih terkenal termasuk Robert Rene Alberts, Dejan Antonik, dan Luis Mia. Sebelum ke Persib Bandung, Robert Alberts sukses bersama Arema Malang, memenangkan Indonesia Super League 2009, 2010, dan membawa Sarawak FC juara Malaysia Premier League 2013. Luis Mia datang setelah melatih timnas Indonesia. Mantan pemain Barcelona dan Real Madrid ini pernah meraih banyak gelar di Spanyol dan Eropa. Bagaimana dengan Bojan Hodak? Pelatih Kroasia ini berpotensi mencatat sejarah bersama Persib. Pengganti Luis Mia ini baru saja memimpin timnya memenangkan laga pertama final Championship Series BRI Liga 1 2023-2024. Menjamu Madura United di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Minggu 26 Mei 2024, Persib Bandung menang dengan skor 3-0. Ciro Alves dan David da Silva mencetak gol pada menit ke-70, 90+4, dan 90+12. Kemenangan ini mempermudah langkah Persib Bandung menjelang final kedua di Stadion Bangkalan, Madura, Jumat 31 Mei 2024. Awalnya diragukan, Bojan Hodak, yang pernah melatih PSM Makassar dan berpengalaman di Malaysia, fokus bekerja dan membawa Persib Bandung ke posisi kedua klasemen akhir Liga 1 musim ini. Dia juga berhasil mengalahkan Bali United di semifinal dengan agregat 4-1. Harus ditiru Elkan Bagot, satu pemain timnas Indonesia bisa dipanggil Shin Tae-yong lagi usai dicoret. Penyebab drama Elkan Bagot dan Shin Tae-yong masih menjadi misteri, usai sang pemain tak masuk panggilan ke timnas Indonesia untuk berlaga menghadapi timnas Irak dan timnas Filipina. Seperti yang kita ketahui, Shin Tae-yong telah mengumumkan nama-nama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tapi ada hal yang mengejutkan terjadi yaitu tidak adanya nama Elkan Bagot. Sebelumnya bek Ipswich Town itu dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23, tapi pihak klub tidak mengizinkan. Drama pun berlanjut karena Shin Tae-yong kini justru tidak memanggil Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan pelatih Shin Tae-yong memberikan respon dingin ketika ditanya alasan mengapa ia tidak memanggil Elkan Bagot. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan, kata STY di lapangan B Senayan Jakarta, Selasa 28 Mei 2024. Tentu saja ini memunculkan rumor bahwa hubungan Shin Tae-yong dengan bek jangkung ini tidak baik-baik saja. Apalagi pelatih berusia 54 tahun ini sangat tegas dengan pemain karena sekali bermasalah bisa saja tak mendapatkan panggilan lagi. Akan tetapi, melihat dari kasus yang sudah ada, terdapat satu pemain timnas Indonesia yang dapatkan kesempatan kedua, ia adalah Egy Maulana Fikri yang sempat beralasan cedera saat dipanggil ke skuad Garuda. Namun di saat yang bersamaan, Egy Maulana Fikri justru bermain untuk klubnya Dewa United. Situasi ini membuat Egy Maulana Fikri langsung dicoret oleh Shin Tae-yong dan absen bersama tim Merah Putih beberapa waktu. Beruntung Egy Maulana Fikri kemudian meminta maaf kepada Shin Tae-yong, sehingga ia mendapatkan kesempatan lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sikap Egy Maulana Fikri tersebut yang patut dicontoh oleh Elkan Bagot agar dirinya bisa dipanggil lagi untuk memperkuat timnas Indonesia.